Well, hola people, konnichiwa. Berikan bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Habis ngacak-ngacak harga pasar smartphone low end lewat Infinix, Tecno, sama Itel, ternyata nggak bikin Transsion Holding puas, bre. Sekarang mereka juga mau nyobain nyicipin madu di pasar laptop entry level dengan merilis ini dia, Tecno Megabook T1 ke Indonesia. Kalian pasti udah pada tahu kalau sebelumnya Transsion Holding tuh udah cek ombak pakai Infinix Inbook, ya kan. Mungkin internal perusahaannya merasa puas dengan respon pasar gitu. Makanya Megabook T1 ini juga rilis di pasar Indonesia yang harganya mulai dari 6,5 jutaan aja. Kalau cek di Tokopedia sih bukan yang murah muntah ya. Dengan harga 6,5 juta sampai 7 jutaan, masih ada beberapa produk dari brand yang udah cukup established di Indonesia. Kayak misalkan HP 14s dengan spek yang serupa dengan Megabook T1 ini. Dan ada ya lokal Axio Hype 7 dengan Ryzen 7 5700U-nya. Jadi apakah laptop ini bakal diterima pasar atau masih kurang murah? Let's go, kita bahas. Menurutku pribadi, Transsion Holding divisi laptop pakai strategi yang mirip sama divisi HP mereka, yaitu pakai prosesor atau SoC lawas buat neken harga semurah mungkin, bre. Contohnya aja unit tes kita kali ini nih ya, Tecno Megabook T1 yang varian AMD. Laptop ini pakai prosesor rilisan tahun 2022 yaitu Ryzen 5 5625U. For your information, sekarang ini kita udah berada di masa Ryzen 9000 series desktop dan juga Ryzen AI 300 mobile. Kebayang lah ya seberapa lawasnya prosesor di laptop ini, bre. Tapi tenang aja, terkadang umur itu hanyalah angka, bang. Soal performa ini urusan lain. Pernyataan ini terbukti kalau kalian lihat tabel multicore score berikut, performa Ryzen 5 5625U ini cuma ketinggalan 8% dari Ryzen 7 7730U di unit IdeaPad Flex 5 dan malahan lebih kenceng 8% dari Ryzen 7 5700U di unit Axio Hype 7, bre. Terus buat performa iGPU di sini cukup mengejutkan ya. Kalau berdasarkan pengujian 3D Mark Firestrak, Radeon Vega 7 di Ryzen 5 5625U ini bisa ngebantai Radeon grafik di Ryzen 5 5500U sampai 60% dan juga ngebantai Radeon Vega 7 di Ryzen 7 5700U up to 74%. Ngeri. Kira-kira apa ya yang bikin grafik score laptop ini ngebantai-bantai? Menurut analis aku pribadi, mungkin karena faktor memori yang dipakai, bre. Sebab laptop pembanding tadi cuma pakai RAM SODIMM DDR4 berkapasitas 8GB 3200 MHz. Sedangkan di unit Megabook T1 ini walaupun pakai tipe memori LPDDR4X, tapi kapasitasnya, bre, udah 16GB dan frekuensinya udah rata kanan, up to 4267 MHz. Sedangkan buat storage-nya tentu masih pakai interface PCIe Gen 3. Soalnya si prosesor compatibility-nya cuma mentok di PCIe Gen 3. Di sini dapat yang kapasitasnya langsung lumayan ya, di 512GB yang transfer speed-nya rata kanan buat kelasan NVMe SSD generasi ketiga, bre. Dan surprisingly, masih ada satu slot M.2 lagi buat keperluan upgrade. Ini keren ya. Tapi lupakan sejenak pembahasan performa yang berdasarkan benchmark sintetis tadi. Sekarang kita bahas dulu desain dari Megabook T1 dari Tecno ini, yang menurutku MacBook wannabe banget ya. Apalagi yang finishingnya silver begini. Kalau dipasangin logo Apple di bagian punggungnya, ya pantas-pantas aja sih ya. Kalau soal build quality, ini udah aluminium, bre. Ya ini premium dan mewah sih ya buat kelasan laptop 6 jutaan. Kita sendiri udah beberapa kali review laptop 6 jutaan mulai dari Axio Hype 7, HP 14s, Asus VivoBook Go 14 dan juga Acer Aspire 5 Slim. Baru kali ini kita dapat laptop 6 jutaan yang materialnya ya setara laptop belasan mungkin ya puluhan juta lah ya. Ini bukan omong-omong belakang ya. Kalau nggak percaya ya lau cari aja di toko offline, terus lau pegang sendiri dah ya kan build quality laptop ini buat buktiin sendiri omongan gue. Tapi ya jangan lupa juga ya belinya di online aja lewat link pembelian di deskripsi supaya kita ya dapatlah madunya juga. Oke, kita lanjut ya reviewnya. Sorry kalau bahas build quality-nya kepanjangan, bre. Karena memang ya sepremium itu sih ya untuk build quality-nya si Tecno ini, bre. Kalau soal dimensi dan bobot ini bukan yang paling ringan dan paling tipis juga ya. Bobot Megabook T1 ini sekitar 1,4 kg dengan ketipisan sekitar 14,8 mm. Tentu ya jangan mengharapkan Ethernet port ada di sebuah laptop setipis ini ya kan. Tapi tenang aja, percolokannya lumayan padat di sini, bre. Ada port HDMI full size, terus ada port USB Type A yang ada 3 buah lagi ya kan. Dan semuanya USB 3, bre. Terus ada port Type C juga di sini ada 2 ya kan. Dan salah satunya udah full function, alias bisa dipakai sebagai display alternatif juga. Dan ternyata masih dikasih slot micro SD reader
speaker dan ada port jack audio juga. Cuma ya buat konektivitasnya masih spek lawas ya bre, pakai chip Intel AC8265 yang cuma support Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya juga masih versi 5 gitu. Tapi soal baterai nih bre, ini bukan spek laptop 6 jutaan asli. Mana ada laptop 6 jutaan yang baterainya segede ini, 75 watt hours ya kan. Bisa lihat nih, bisa makan 50% bodi kayaknya. Pesaing-pesaingnya cuma mentok 45 watt atau 55 watt hours kali ya. Jauh betul ya kan. Tecno juga ngeklaim baterai life-nya bisa tembus 18,5 jam. Tapi menurut pengujian kami buat streaming YouTube 1080p hampir tembus 13 jam bre. Berarti kalau dipakai buat office ringan mungkin bisa tembus 18 jam sih ya. Terus buat urusan chargingnya juga nggak kalah istimewa bre. Soalnya ini udah pakai teknologi GaN yang dimensinya 40% lebih ringkas ketimbang adapter konvensional pada umumnya. Tapi punya kemampuan charging 40% lebih kenceng. Gokil ya kan. Ini kelihatan di data charging time laptop ini yang butuh waktu 3 jam aja buat ngecharge baterai 75 watt hours. Mungkin terkesan lama ya, tapi 75 watt hours pak, gede. Rata-rata laptop yang baterainya di atas 75 watt hours udah pasti power adapternya di atas 140 watt something lah ya kan. Lah ini kayak charger HP, malah kecil banget ya kan. Dan kita lanjut ngomongin soal layar ya. Ini kalian bisa lihat di sini hinge atau layar atau engselnya ini bisa rata 180 derajat ya kan. Speknya sendiri pakai panel IPS berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1200p ya kan. Agak panjang dikit. Tapi ya untuk refresh rate-nya karena memang ini bukan laptop gaming ya masih 60Hz bro. Data color panel ini harusnya bikin sakit hati user laptop 6 jutaan sih ya. Mana ada laptop 6 jutaan yang coverage gambutnya hampir perfect di 99% sRGB bro. Terus angka minimum brightness-nya super redup layaknya panel OLED. Dan buat warnanya udah super akurat di angka 1,06 delta. Dan kalau buat layout keyboardnya, layoutnya tuh ya compact tanpa numpad dan F-roll. Terus tentunya punya backlit warna putih dengan 5 tingkat kecerahan. Tapi jujur sih ya, backlit-nya masih terlalu redup ya buat aku pribadi. Buat typing feel-nya ya standar aja ya, tapi yang istimewa heritage of power button tersedia di sini dan udah include fingerprint reader bre, alias bisa login biometrik nih. Ya kan, ajib nih kan. Soal touchpad-nya punya area yang luas banget, bahkan lebih lebar ketimbang LOQ15 kita. Buat feel surface-nya lebih ke arah licin ya. Tentu ini ya bisa biar lebih satset aja buat handling kursor gitu. Utilitas lain di MegaBook T1 ini juga tetap digarap serius ya, mulai dari webcamnya yang ternyata udah bisa ngerekam video up to resolusi Full HD ya kan. Gokil sih, laptop 6 jutaan lain jelas kebantai karena memang biasanya cuma 720p doang bre. Speaker di sini juga nggak kalah gokil, stereo speakernya hasil tudingan DTS-X yang punya power menggelegar. Asli kaget coy, pertama kali dengerin speaker yang ada di Tecno MegaBook ini. Kalau nggak percaya ini dia sampel kualitas webcam dan speakernya bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman yang menggunakan webcam dari laptopnya Tecno MegaBook T1 yang mana memang resolusi maksimalnya ada di Full HD 30 fps dalam kondisi ruangan yang cahayanya sangat cukup sekali ya kan. Dan di sini ada stereo mikrofon yang mana untuk kualitas mikrofonnya udah cukup baik ya. Dia bulat, agak sedikit robotik karena memang biar noise yang di sekitar diredem gitu loh. Dan menurutku ini udah cukup baik lah webcamnya, cuma memang di Full HD noise-nya tuh berasa banget sih ya. Ini padahal cahayanya cukup. Gimana menurut kalian? Dan sekarang kita lanjut ngebahas performanya lagi ya kan. Kalau buat urusan produktivitas masih sebatas editing foto atau video aja ya kan. Kalau buat urusan 3D creation jelas masih kewalahan lah laptop 6 jutaan. Buat preview video Full HD di settingan setengah lumayan berasa delay ya kan. Mungkin harus per 4 sih ya baru berasa lancar gitu. Dan memang laptop ini idealnya cuma buat editing video Full HD aja ya bre. Kalau dipaksa ngerjain video 4K ya namanya kalian nggak tahu diri gitu ya kan. Kita coba render video berdurasi 1 menit, butuh waktu 1 menit 53 detik alias hampir 1:2. Tentu ini nggak efisien lah ya. Sedangkan buat render video Full HD berdurasi 1 menit cuma butuh waktu 32 detik doang. Atau ya 1:1 lah. Performanya tentu lebih kencang ketimbang Ryzen 3 7320U di unit Vivobook Go 14 dan juga Ryzen 7 5700U di unit Hype 7. Dan memang ini dikarenakan penggunaan RAM LPDDR4X dan juga udah 16GB dual channel, makanya bisa lebih kencang lah gitu. Dan next buat performa gamingnya,
kita udah siapkan total 8 game ya bre, dan mostly cuma kuat main di resolusi HD aja, baik itu di 720p ataupun 800p. Tapi tenang bre, kita udah bisa main game-game AAA dengan catatan ya pakai preset rata kiri dan aktifin fitur upsampling FSR-nya gitu. Di game pertama ada Cyberpunk 2077, sebenarnya agak maksa sih ya. Main di 720p rata kiri dengan bantuan FSR quality cuma dapat 31 fps ya rata-ratanya kalau nggak di record. Tapi selisihnya 2 fps aja sih antara di record pakai Windows G ya dan tanpa di record. Terus di game Assassin's Creed Mirage di 800p rata kiri juga ya, performanya juga mirip sama game Cyberpunk ya. Selisihnya antara di record dan tanpa record cuma 2 fps aja bre. Next ada game racing yaitu Forza Horizon 5, main di 720p rata kiri udah lumayan nih, dapat 46 fps rata-ratanya kalau tanpa record. Terus ada game Horizon Zero Dawn masih pakai preset rata kiri di resolusi 720p juga, rata-rata performanya hampir mendekati 50 fps dengan catatan tanpa record. Next ada gamenya AMD nih, Far Cry 6. Performa Megabook T1 ini udah mendekati playable di kisaran 56 fps. Dan ada GTA 5 mode story offline ya bre, kita tes di resolusi native-nya di 1200p dengan grafik normal dan pakai DirectX 11, tapi populasinya kita set di rata kiri. Performanya lancar walau di scene ledakan-ledakan gitu ya kan. Dan dapat rata-rata hampir di 60 fps dan minimumnya di 41 fps bre. Dan buat gambaran performa game kompetitifnya, kita tes 3 game aja. Pertama ada CS2 main di 1200p, ternyata masih belum playable nih ya, padahal udah pakai preset rata kiri dan tambahan FSR balance, tapi rata-rata fps-nya masih di bawah 60 fps bre. Game kedua ada Dota 2 yang masih playable bahkan tembus 74 fps kalau main di preset rata kiri dengan resolusi native 1200p. Game selanjutnya ada Genshin Impact yang bisa kalian mainkan di resolusi native-nya di 1200p tapi grafiknya di set low dan rendernya di 0,8 ya. Rata-rata fps-nya dapat 54 fps dan minimumnya di 42 fps. Lumayan lah buat grinding gitu. Dan game terakhir ada Valorant yang main di preset rata kiri di 1200p juga. Performa fps-nya tentu udah tembus ratusan fps, bahkan masih cocok dimainin bareng monitor 144Hz bre. Gokil. Kita udah tes juga buat live streaming pakai laptopnya Tecno ini, itu Tecno Megabook T1, karena aku penasaran. Soalnya beberapa game tadi tuh kita record pakai OBS, ternyata bisa nge-record pakai OBS. Berarti kan memang ya encoder bawaan prosesor ini sanggup lah buat live streaming. Kita udah tes live streaming 2 game, yang pertama ada GTA 5 sama Valorant, dan ternyata lancar banget. Di game Valorant kita set di resolusi Full HD ya, bawaan dari si laptopnya tuh lancar pak. Dan di GTA 5 kita set di resolusi Full HD juga, tapi di in-game-nya kita setnya di HD supaya lancar. Dan ternyata laptop seharga 6 jutaan ini sanggup untuk live streaming. Jadi kalian bisa pakai buat live streaming 2 game yang tadi udah kita tes, tapi game lain sih kita belum tes sih. Enjoy! Ini jalan di 20-an watt lah gitu. Ini on baterai teman-teman ya. Kita live streaming pakai Tecno Megabook T1, main GTA 5 on baterai lagi ya kan. Goks. Gitu. Wah, lancar banget ya. Coba kita hancurkan nih ledakan-ledakannya. Tetep lancar bro, 60 fps walaupun ada ledakan-ledakan ya. Let's go. On baterai main Valorant sambil live streaming di Tecno Megabook T1. Tapi baterai modenya kita set udah di base performance ya, bukan base for efisiensi. Jadi performanya naik gitu. Nah, di settingan Valorantnya kalian offin di bagian ini nih. Limit FPS on baterai di offin aja biar FPS-nya keluar semua. Harusnya sih rata-rata FPS-nya kita tes 120-an ya kalau nggak sambil live streaming. Kalau sambil live streaming ya jadi turun. Dan pembahasan terakhir tentu soal suhu dan penggunaan dayanya. Cooling system di unit Megabook T1 ini berhasil kasih kesan rapih ya kan bre. Finishingnya serba hitam sampai ke cover plastik board dan coating heat pipe-nya. Ini nice ya. Konfigurasinya ya sederhana ya, cuma 2 buah heat pipe sama 1 buah fan yang arah semburan exhaust-nya mengingatkan kita ke desainnya Acer yang langsung nyembur ke layar gitu loh. Pas kondisi idle sangat adem ya tentunya, cuma 33 derajat Celcius dengan TDP jalan di 2 watt. Pantesan baterai life-nya tembus 13 jam bre. Karena memang seirit itu. Kalau buat gambaran produktivitas, kita log datanya sambil running PC Mark War Office Simulation. Suhunya emang sempat melonjak di 67 derajat Celcius karena di situ tes renderingnya bre. Tapi buat skema penggunaan Office lainnya cuma jalan di 42 derajat Celcius aja bre. Power spike-nya tuh ya sempat tembus 23 watt di tes rendering. Tapi rata-ratanya masih sangat rendah bre. Cuma 8 watt aja selama 20 menit pengujian. Dan buat gambaran terpanasnya
kita running Cinebench R23, suhu maksimalnya cuma 70 derajat Celcius kok. Ya aman banget lah ya, itu pun cuma di awal doang karena sisanya jalan stabil di 57 derajat Celcius dengan TDP rata-rata 17 watt aja gitu loh. Dan buat suhu permukaannya kita rekam pas running PC Mark, overall sih masih sangat adem ya bre. Ya area kiri keyboard cuma mentok di 33 derajat Celcius dan hotspotnya cuma mentok 36 derajat Celcius yang letaknya ada di lubang exhaust gitu loh. Jadi memang ya nggak salah juga Tekno ngasih satu buah kipas di ya Tekno Megabook T1 ini karena memang prosesor yang dipakai juga prosesor bukan H series ya tapi di U series. Jadi ya aman lah gitu. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Dengan harga 6,5 jutaan, laptop ini cukup menggiurkan tapi bukan dari segi spesifikasinya. Sebab dengan spesifikasi yang sama masih ada laptop dari brand yang cukup bonafit seperti HP 14S atau bahkan Axio Hype 7. Garansi yang dikasih sebenarnya udah cukup oke ya. 24 bulan alias 2 tahun. Cuma sayangnya memang Windows 11 di sini masih DOS alias belum diaktifasi gitu loh bre. Dan satu lagi mungkin Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 5 ya. Jadi mungkin ya belum terlalu kenceng lah kayak ketimbang Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6 ya. Tapi Tekno menawarkan nilai plus di poin lain ya. Kayak misalkan RAM-nya udah pakai 16 GB LPDDR4X dengan speed rata kanan. Terus layarnya udah pakai panel premium. Jangan lupakan juga soal build quality yang biasanya baru kalian dapet di laptop belasan juta. Selain itu power speakernya di sini juga nampol, webcamnya udah full HD, terus ada opsi login biometrik via fingerprint scanner dan punya baterai jumbo lengkap dengan power adapter yang canggih kan, pakai GAN tadi lebih kecil lebih kenceng gitu loh. Jadi kira-kira gimana gitu menurut kalian gitu mengenai ya salah satu ya laptop baru ya, laptop pertamanya laptop pertamanya dari Tekno yaitu Tekno Megabook T1. Tahu aja nih kenapa dikasih nama Mega di Indonesia. Karena Mega itu besar, berkuasa. Ya, coba tulis di kolom komentar ya apakah kalian ada opsi lain atau mungkin mending-mendingin nama brand lokal. Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena udah bukan warna merah lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.